inilah Businessman Opinion. KPK mengaku memantau pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 2024 di Aceh, Sumatera Utara yang sedang disoroti publik lantaran banyak dugaan permasalahan terungkap dan viral. Menurut KPK sudah ada informasi yang diterima termasuk mengenai kondisi venue dan pendukungnya yang tidak siap, mulai dari jalanan yang becek berkubang di akses masuk venue, menu makanan yang terkesan seadanya sampai robohnya atap di venue, menembak ketika ada hujan deras. Beredar dugaan terjadi korupsi di sana-sini dalam penyelenggaraan PON 2024 yang menghabiskan dana hampir 4 triliun rupiah ini. Bagaimana komentar Anda mengenai dugaan korupsi di ajang PON 2024 dan apakah KPK akan bisa menindaklanjutinya dengan baik? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Aduh, iya saya kaget nonton di TV itu. Sampai gedung bagus kok, sampai anginnya pada masuk, kacanya pada pecah. Iya, di sana soalnya nggak masuk jamu tolak angin sih, jadinya anginnya pada masuk. Mungkin salah satunya itu. Kedua, mungkin Mbak, setorannya sudah banyak. Ini kita lucu-lucuan aja nih Mbak, sekarang Mbak ya. Ya lucu-lucuan aja. Jadi mungkin karena setorannya sudah banyak, modal belum balik, waktu sudah mau habis. Jadi ya itulah hasilnya. Mungkin dikecilkan speknya, mungkin semennya tadinya jatahnya 10 dijadikan 2, atau kacanya tadi tebalnya 10 dijadikan 1. Ya banyak unsurnya Pak. Jadi kata kuncinya cuma itu saja lah ya. Jadi saya sudah banyak keluar uang, tapi sampai detik ini waktunya belum habis, tapi belum balik modal. Bagaimana caranya? Ya sudah, tunggu saja nanti KPK yang akan menyelidiki dengan baik kalau memang itu benar. Karena lagi-lagi itu kan kebocoran uang itu juga bukan dari uang boleh nyomot dari sana sini, uang dari rakyat, pajak-pajak kita. Nanti tahun depan bagaimana kita ini, rakyat ini, pajaknya akan ditinggikan lagi karena kebocoran gedung-gedung yang tidak baik itu dibangunnya dengan dalil begitu. Nanti pajak-pajak kita akan ditambah, pertalite mungkin nggak tahu dihilangkan atau disulap, saya nggak tahu deh pertalite jadi atau enggak. Jadi begitu saja lah Mbak. Yang terakhir terjadi pada saat penyelenggaraan kemarin, saya yakin kalau dicocokin nggak ada yang matching sama sekali. Mungkin kalau kelas 1 di konsultannya kelas 1 juga, tapi pas nyampe di lapangan mungkin bisa jadi kelas 3,5 atau kelas 4 mungkin kan. Tapi kira-kira menurut Anda KPK bisa nggak tindak lanjuti dengan baik? Kalau yang saat ini sih saya bukannya saya seujung, cuma saya kok ragu-ragu ya. Karena apalagi jika sudah ada segepok tumpukan kertas yang disiapkan untuk memuluskan penilaian bahwa itu nggak ada dugaan kasus korupsi sih bisa jadi. Kalau untuk yang sekarang sih kayaknya saya masih ragu apakah KPK bisa menangkap atau enggak. Karena ini proyeknya besar loh, cuma 4 triliun gitu. Iya, kita lihat ya nanti ya. Seandainya 4 triliun taruhlah mungkin ya 30M buat si penyelidik sono ya. Saya nggak mau nyebut KPK, ntar saya disalahin lagi. Saya nyebutnya penyelidik. Ini begini Mbak, setiap kasus itu pasti ada masalahnya ya. Penyelenggaraan event-event besar itu pasti ya manipulasi itu akan mencuat gitu loh. Cuma biasanya kan ya mohon maaf nih, kalau saya salah penafsiran kong kali kong terjadi gitu loh, sehingga saling menutupi. Nah, adakah tindak keberanian KPK untuk mengungkap semua masalah-masalah yang terjadi ini? Dibutuhkan keberanian dan integritas. Saya kira ya bukannya kita ini ya pesimis ya, seperti yang tadi diuraikan Pak siapa itu. Saya kira nggak ada keberanian lah. Dia paling kupas kulitnya, karena ini takutnya semuanya bargaining power nih, dapat semuanya gitu loh. Jadi korupsinya berjamaah, tutup mulut semua gitu loh. Ini ya itu aja sih yang Mbak. Terima kasih Pak Hendrawan. Nena dong Pak Hendrawan. Aduh kenapa kau melupakan anak mama Pak Hendrawan? Iya nih, lupa mulu nih. Oke, terima kasih. Ini kan menurut pendapat kita dan orang banyak, kalau dananya itu
miliar, 5 triliun ya. Hampir 4 triliun, Pak. Nah, itu kalau dikurangi PPN, PPH itu hampir 15% balik negara loh tuh. Balik ke negara. Lah nanti belum disub-subkan itu ya, kalau pekerjaan itu 40-60 udah bagus lah. Kalau udah sampai Aceh sana 50-50 udah bagus. Tadi malah katanya ada yang bilang 30 doang itu dananya. Itu bisa terjadi ya. Karena jalannya terlalu banyak dari Jakarta lelangnya sampai Aceh. Ya bisa 30-40. Ya. Kasihan loh itu. Ya mungkin muter dulu ya, Pak. Muter Banyuwangi dulu Iya. baru Aceh. Kasihan yang di bawah, pelaksanaan di bawah itu. Oh iya. Iya, saya pengalaman di PPH panitia penerimaan hasil pekerjaan itu ngeri. Ngeri saya hitung-hitung semua. Hitung-hitung semua totalnya itu ya sekitar itulah 40-60 sudah bagus, 50-50. Jadi kasihan lah. Kontraknya sudah ada, nah KPK tinggal bikin kontraknya saja. Ya. Tinggal bikin kontraknya, nanti evaluasi ini mana. Dan dari perencanaan bawah, pelaksanaan di bawah kontraktornya itu yang dipres-pres. Itu ngeri. Iya. Kejadian-kejadian itu ngeri. Nah, begini terus negara ini mau piye kan, itu repot kan. Mumet nggak, Pak? Mumet. Saya itu berasumsi dulu gini usulnya. Ya mau dana itu kalau dari pusat itu 100% dikurangi 15% lah. Ini 85% dikake laksanakan itu aja lah. Itu kalau sekarang naik 12% ngeri loh. Iya. Kayak dana apa makan gratis itu 21 triliun, pajaknya 15% tinggal berapa? Itu ngeri, nanti evaluasi. Kasihan lah. Iya. Nah, terus Kemajuan negara gimana? Itu nanti jangan dari DPR sendiri ya ada titipan-titipan kok. Korupsi itu ya sudah makanan sehari-hari. Suka cari kesempatan. Jadi kalau ada peluang ya pokoknya diambil seperti itu. Jadi ya wajar aja, apalagi ini kan program nasional yang tendernya itu pakai aturan pusat. Jadi kalau pakai tender pusat itu kan alunya perantainya panjang. Jadi kalau tidak ditenderkan nanti korupsi. Ditenderkan jadi mahal karena rantainya panjang. Nanti yang nender dari Jakarta, disubkan saya di Jogja, terus saya subkan lagi di Aceh atau di Sumatera. Ya, akhirnya kan habis di jalan. Belum lagi kena pajaknya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kayak jamuan makan seperti itu, kalau yang malam dan pagi kan biasanya include di penginapan, ya tahu, di hotel atau di Wisma atau di apa. Tapi kalau yang siang, lah ini kan ditenderkan biasanya. Ditenderkan itu biasanya kan satu provinsi itu kegiatannya satu pon itu kan terus yang menang saya, terus saya bagikan ke beberapa teman-teman, dibagikan lagi ke yang bawah lagi, akhirnya dikurangi ya akhirnya nggak sepenuhnya nggak jadinya nggak sesuai gajah, ya angkanya itu ya kecil ketemu jadinya. brutru. Tapi enak itu gurih gitu kalau brutu. hanya kecil brutrunya. Ya, paham, jadi paham. mekanismenya harus diperbaiki itu, harus diperbaiki. Jadi tendernya itu kalau makan itu ya jangan disentralkan, harus dipecah, harus disuakelola. Tapi aturannya harus dibunyikan seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti dikatakan korupsi nanti itu. Nah, demikian. Jadi ya jangan hanya menyalahkan orang Aceh atau orang Sumatera. Itu loh mekanismenya itu loh yang bikin jadi mahal seperti itu. Nah, niat nggak korupsi, justru kalau nggak ditenderkan malah dianggap korupsi, ya repot itu. Kalau ditenderkan mahal, tapi kebawahnya adanya seperti itu. Kalau nggak mungkin saat saya yang menang tender itu ngerjakan sendiri kan nggak mungkin. Bisa basi semua, masa sekian ribuan. Di outsource biasanya Pak ya. Nah seperti itu, jadi mekanismenya perlu diperbaiki. Iya, ini
sebenarnya kita juga belum tahu ya ini kok rapuh sekali gitu ya untuk event sekelas PON yang didatangi untuk atlet seluruh Indonesia ya. Kalau memang ada indikasi korupsi kan harusnya ya udah mulai diselidiki biar ketahuan dan cepat tuntas ini korupsi atau memang ya kondisi alamnya yang lebih ganas kan. Jadi orang nggak nebak-nebak gitu, nggak menduga-duga atau nggak berpikiran korupsi atau apa. Cuman memang kalau menurut saya sih ya kalau melihat keadaan yang sekarang itu orang kenapa lebih cepat mikir oh ini korupsi ya karena memang dari atasnya udah mencontohkan dan kejadian-kejadian sebelumnya itu udah merefleksikan oh ternyata korupsi itu gampang di sini nggak bikin jerah. Jadi yang dari atasnya ini yang salah ya, seperti kata Pak Prabowo dulu bilang ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi ya dari atasnya, dari sistem pemerintahan yang paling atas itu yang nggak benar. Jadi yang bawah-bawahnya ikut nggak benar. Walaupun nanti ada pendukung yang bilang wah dikit-dikit kok nyalahin pemimpin, nyalahin presiden lah. Iya terus mau nyalahin siapa kalau ada korupsi besar-besaran? Semua sih kesalahan dari atasnya. Ini kan lagi-lagi kalau kita sebagai pemimpin organisasi ada sesuatu yang nggak benar ya kita harus tanggung jawab, bukan cuma diem atau istilahnya cuma ngomong menyesal, minta maaf atau prihatin. Ya harus ada tindakan supaya jelas, supaya kondisinya kembali benar lagi. Jadi seperti kita memang apa ya mau meniru mental orang Jepang itu jauh deh, sulit. Yang kalau ada ketahuan salah dikit langsung mundur. Kita tiru aja seperti RRT deh. Dari kepalanya, dari atasnya itu benar, ke bawahnya itu takut untuk korupsi ya. Karena dari atasnya itu udah mencontohkan. Jadi kalau korupsi ya langsung dihukum mati. Makanya bawah-bawahnya jadi segan gitu, berpikir ribuan kali kalau mau korupsi, nggak kayak di sini. Ya, dan bilangnya revolusi mental. Ya betul sekali tadi dikatakan Pak Abdullah ya, mekanisme itu juga penting jadi memperkecil terjadinya korupsi ya. Nah iya. Dibenarkan. Oke. Iya, namanya sistem SDM itu manajemen manusia kan sistemnya harus didorong atau ditarik biar dia mengikuti aturan. Ya, didorong itu di-push. Ya, artinya kan harus ada hukuman yang bikin jerah, lalu ditarik itu diberikan reward jika memang kerjaannya benar. Ya. Nah, dengan seperti itu manusia akan mengikuti aturan dan nanti mereka akan terbiasa. Bukan cuma dibiarkan kalau kayak gini terus wah ya udah lama-lama ya rontok habis udah. Saya nonton di TV ya karena itu Aceh. Tapi sebenarnya gini, kalau kita jujur ini bukan satu daerah kan, dua daerah kan yang menyelenggarakan, Aceh dan Sumut kan. Aceh, Sumut dan Sumatera Utara. Sumut juga ada ininya. Kalau yang di TV itu yang saya lihat tuh nasi kotak harganya yang kayak Bu Mila tadi bilang harganya sebenarnya sekitar 30.000 tapi di budgetin 60.000 itu kan korupsinya 100%. Keren ya? Banget kan? Keren itu. Nah, terus yang jadi masalah kan sebenarnya akarnya kan korupsi, penegakan hukum. Yang jadi dasarnya adalah sebenarnya bagaimana caranya supaya ada efek jerah. Nah, itu yang masih digaung-gaungkan masalah hukum perampasan aset kan. Ada dasar di situ efek jerah dan bagaimana korupsi bisa dikasih hukuman yang berat kan. Yang jadi masalah kan DPR-nya. Jadi artinya kan ini kalau kita mau bicara mengenai korupsi ini bukan hanya sekadar kalau sekarang kan yang korupsi mungkin daerah kan, bukannya pemerintah pusat atau pak menterinya, tapi mungkin daerahnya kan. Itu yang jadi masalah. Kalau mau cari dari akarnya harus ada satu undang-undang yang membuat orang korupsi itu jerah. Oke lah, ini ada sedikit ngomong kasar buat para pejabat ini. Memang pejabatnya ini memang jancuk, mohon maaf aja. Ini saya keinget dulu SEA Games Filipina, persis seperti ini kejadiannya loh. Kenapa? Ya ambil contoh aja, kayak misalkan
kayak SEA Games di Filipina itu juga sama. Dana saya dengar dari berita di sana, dana yang mereka dikeluarkan itu kan harusnya kan 7 juta US dollar untuk membiayai semua sasana olahraga dan sebagainya. Malah yang keluarnya hanya 3 juta dolar. Jadi 4 juta dolarnya di mana semua? Ya sama persis dengan ini PON ini. Aku juga udah lihat di berita. Semuanya saling menyalahkan sana sini. Menteri PUPR ya aja nggak tahu kerjanya apa. Pun juga itu Menteri Menpora juga kerjanya apa juga. Cuma ngomongnya bisa ngomong maaf. Ada lagi waktu itu saya lihat di berita di Aceh sana. Ada satu vendor ya kalau nggak salah saya dapat berita juga. Dia sudah siapin 3.000 paket kotak makan. Itu padahal sudah dipesan udah dari jauh hari dari pihak penyelenggara. Tiba-tiba dibatalkan. Kasihan itu, udah merugi banyak itu yang jual, yang itu yang udah siap 3.000 kotak. Iya, pengusaha cateringnya itu. Makanya ini, aduh aku heran ini. Katanya ingin memajukan olahraga Indonesia supaya bisa lebih baik lagi. Tapi kok seperti ini kerja pemerintah sekarang ini. Tapi ya aku habis pikir ya ini ya sudah lagu lama lah kalau namanya pejabat suka korupsi sana sini. Jangankan dari olahraga, bidang lain pun juga pasti ya dikorupsi sana sini juga. Ya gitulah, moga-moga ya aku sih udah bingung lah, nggak tahu maunya kerjanya apa. Jangankan hanya masalah ini doang, wasit aja yang kayak di waktu pertandingan Sulawesi Tengah dengan apa itu juga wasitnya dapatnya nggak bagus punya. Belum lagi juga waktu itu yang kejuaraan itu tinju juga sama, wasitnya nggak bisa, wasitnya juga nggak pengalaman juga tuh, udah terbukti melanggar tapi nggak melanggar. Ini jadi kayaknya, aduh ini payah lah aku bilang lah. Ya ini kayaknya udah biasa lah ya, kita dengar lama-lama juga terbiasa. Nah bahayanya terbiasa ini jadi kita nggak ada alertnya gitu loh. Takutnya ntar negara ini gagal bayar atau gimana, akhirnya ntar uang kita itu bisa ya kayak di mana ya, negara mana tuh uang kita dipotong langsung. Jadi nilainya jauh berkurang gitu loh. Nah ini penyakitnya ini memang nggak langsung, cuman bisa menuju ke arah situ lah kalau saya lihat gitu loh. Karena ya korupsinya saya lihat bukan tambah sedikit tambah gede, sekarang mainannya triliun gitu. Jadi yang lama-lama habis lah ini. Takutnya ntar kita jangan melihat kayak korupsi bukan duit kita yang diambil langsung gitu ya, cuman efek akhirnya itu bisa kena ke semua gitu. Jadi saya merasa sih kalau dari pengalaman negara-negara orang lain udah ada, kenapa kita itu nggak belajar gitu loh. Nah itu penyelesaiannya nggak ada yang takut korupsi, paling suap-suap udah itu dapat berapa tahun udah itu udah bebas gitu aja. Import penegak hukum kok nggak mau. Gini ya, Aceh itu kan katanya Serambi Mekah. Kita ini baru realize pada saat ada PON ini. Padahal sesungguhnya sebelum-sebelumnya rakyat Aceh itu sebenarnya menderita. Kenapa? Karena pemerintah daerahnya itu korup banget. Cuman kita itu seolah-olah seperti itu tempat kerahmat, sehingga tidak berani untuk disentuh oleh media pun nggak berani. Coba itu Gibran, langsung trial by press. Nah, kayak gitu tuh ceritanya. Sesungguhnya tuh udah lama. Coba bayangin aja, nasi makan siang itu 60.000 atau berapa, tapi modelnya tidak layak untuk dimakan. 60.000, jadi lebih mahal daripada Jakarta. Betul, Hokben nggak nyampe gitu ya Bu? Nah itu makanya kalau di kota kecil seharusnya jauh lebih murah kan Mbak? Itu satu. Dua, pada saat snack itu diberi apa? Santan kemasan, mampus. Iya serius, ada, nanti gue cariin deh itu. Makanya sampai aku pikir Terus snacknya itu juga ya harganya 20 sekian ribu gitu.
Padahal Prabowo makan bergizinya aja cuman 10-15 ribu ya. 7.500 kata malah. Enggak, tapi ya 7.500 itu kalau di daerah kecil dan itu diberikan kepada UMKM itu berhasil loh. Masih bisa Ibu, iya. Iya, benar. Karena apa? Karena UMKM itu kan masaknya tergantung dari apa yang disuplai mereka yang ada ya saat itu. Misalnya adanya ikan nila gitu ya, adanya ikan tongkol ya ikan tongkol gitu kan. Terus sayurnya adanya apa musimnya ya dikasih itu. Jadi jangan kamu mintanya harus pare hari ini, harus apa enggak, sayur enggak apa-apa gitu ya, gonta-ganti gitu ya. Pada saat depend on musimnya itu apa gitu loh. Sebenarnya kayak gitu sih ya. Nah, 7.500 bayangin Aceh itu padahal kan daerah apa? Iya kan? Lah seharusnya kan murah gitu ya. Apalagi yang namanya gedung. Jadi sebenarnya jangan juga maki-maki menterinya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya mau nanya, ada nggak suara BPK, BPKP, atau inspektorat? Nggak pernah ada kan? Di Aceh itu kan silent aman sentosa. Aman sentosa walaupun rakyatnya jerit mana berani. Nah, coba pikirin aja. Kasihan loh sebenarnya kita ini masih banyak yang harus dibenahin. Sesungguhnya kayak gitu. Jadi bisa nggak dibayangin kalau kita menjadi penduduk yang tinggalnya di daerah kecil. Itu bayangin aja seperti yang kemarin Mbak Nena angkat tentang pariwisata ya, visa. Ternyata visa itu bener loh. Banyak turis yang brengsek sampah-sampah kayak gitu-gitu. Sampai Pak Luhut itu ngomong gini, kalau yang sampah 500 nggak usah diusir juga nggak apa-apa, nggak usah masuk lagi, tapi kita masukin yang punya potensi. Berarti bener toh Mbak Nena maksudnya kayak udah dilakukan survei atau investigasi gitu ya. Jadi kita juga jangan ngobrol negara kita mentang-mentang mau cari turis terus ngawur masuknya. Nah, takutnya apa? Takutnya kalau udah kotor. Sekarang gini aja, Rohingya, pengungsi Rohingya. Hello pengungsi Rohingya, apa kabarnya setelah ditolak di Aceh? Kemana larinya? Itu sudah banyak yang lari ke Jawa Timur juga, dan sudah banyak yang menyandang penduduk punya KTP Indonesia. Kenapa kita nggak rame? Kenapa pers nggak rame? Nah ini kan bingung juga kan? Lah hal-hal seperti ini loh, kenapa ya kok kita ini nyorotinnya itu cuman pada saat yang viral saja, tapi yang enggak misalnya seperti polisi menyelidiki tentang BBM subsidi yang di kalau nggak salah di NTB kalau nggak salah itu. Nah itu terus polisinya yang ditangkap. Bilang nggak, lah kan kasihan. Berarti kan polisi itu yang benar juga susah kan. Jadi berarti di sini bukan pejabat yang bersih saja yang susah, polisi yang bersih juga susah. Jadi ya gimana Mbak Nena, penawaran saya mengajukan penawaran kalau demo untuk import penegak hukum dari hakim, jaksa, kepolisian, terus DPR. Makasih. Cara kerja KPK kalau saya lihat selama ini kan setelah kejadian ya. Sedangkan ya kalau dari segi internal kontrol yang paling bagus kan sebelum, pada saat, dan setelah kejadian gitu loh. Jadi pada saat dianggarkan yang relatif besar itu dimonitor KPK, kemudian pelaksanaannya pun dimonitor sampai kepada akhirnya. Jadi jangan di ujungnya saja gitu Bung Anto. Karena kalau di ujung saja sudah terjadi, nanti masuk pengadilan ujung-ujungnya bebas atau cuma 3 tahun seperti yang kemarin itu terjadi. Saya yakin KPK mampu ya, Kejaksaan Aceh juga mampu. Kejaksaan sekarang kinerjanya bahkan lebih bagus dari KPK Pak kalau kita lihat.
Jadi yang bisa kita percaya penegak hukum itu ya kejaksaan, nomor 2 KPK, dah itu aja. Kalau yang lain sih masih jauh panggang dari api lah, masih bingung dengan apa yang mau dikerjakan. Tetapi kejaksaan dan KPK harus cepat supaya entah itu wahana-wahana permainan atau stadion atau apapun ini kan merupakan barang bukti. Jadi jangan ada penghilangan barang bukti. Begitu juga dengan kelengkapan para potensi pelaku maupun saksi-saksi, ini juga harus cepat. Kalau nggak pada bubar kan habis bulan depan. Mereka udah cari juru selamat untuk sembunyi masing-masing gitu. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah kecepatan oleh KPK atau kecepatan oleh kejaksaan. Saya yakin jaksa lebih cepat ya daripada KPK kalau melihat leadership KPK saat ini. Tapi kalau KPK lebih cepat di media ya nggak apa-apa, itu kan memang kecepatan membuat statement aja. Jadi kalau ini budgetnya tadi seperti yang Mas FM katakan 4 triliun, kalau markup itu terjadi 30% saja, maka potensi dugaan kerugian negara itu 1,2 triliun, kan angka yang luar biasa. Hal ini bisa terjadi dengan makanan yang dikatanya ya dibikin 50.000 sekali makan, padahal mungkin hanya 20.000 itu yang didapat oleh para ibu-ibu yang masak itu. Kemudian begitu juga dengan kontraktor-kontraktor yang ada di sana, mau disalahkan juga susah. Mungkin anggarannya katakanlah 100 miliar, yang sampai ke tangannya kontraktor itu cuma 30 miliar. Sisanya nggak dapat, itu pun belum dibayar sampai sekarang. Oleh karena itu saya pikir sebagai masyarakat saya menghimbau para kontraktor yang sedang bekerja kemarin membuat venue-venue itu, buat laporan, baik itu secara terbuka maupun laporan anonymous, bahwa Anda itu juga sedang dikerjain oleh oknum-oknum, entah itu oknum dari pemerintah atau oknum dari sesama kalian, yang mengerjain. Kamu harus kerja keras tapi nggak dibayar, dan dibayar di bawah harga plafon. Begitu juga dengan supplier-supplier makanan ya, yang tidak punya hubungan saudara dan tidak mendapat keuntungan dengan penunjukan langsung. Tapi kalau yang kamu itu adalah perusahaan beneran dan diperlakukan tidak adil secara anggaran maupun term of payment, lama banget bayarnya, kamu lapor itu mereka itu ke DPR dan seterusnya. Paling yang nggak berani melapor lah yang terlibat gitu, misalnya saudaranya, orang lain dibatalkan mendadak karena dia langsung dapat jadi catering karena abang iparnya kepala dinas misalnya, itu pasti dia diam 1000 bahasa itu. Nah, orang-orang yang kong kali kong ini harus dibawa ke polisi. Kalau tidak, maka kita membiarkan anak-anak nakal ini menikmati kejahatannya tanpa pertanggungjawaban. Masih. Mendingan gini aja Pak, daripada pusing-pusing. Udah itu yang Ibu Mila tadi usul itu udah bener. Kirimin aja tuh jaksa, hakim semuanya dari import, dari Cina kayak dari mana kayak. Taruhlah di kita, bedol semuanya. Nggak mungkin bisa. Terima kasih. Iya, kalau saya kurang setuju kalau impor dari negara luar, orang negara luar itu menjamin 100% jujur dan adil kalau jadi aparat penegak hukum. Saya pikir kalau udah kena budaya kita dan kebiasaan di negara kita, kemungkinan akan sama seperti itu saja. Ya, ini kan kalau main impor ya, itu kan tentu menjamin 100% akan baik Indonesianya. Malah bisa jadi lebih buruk. Itu kan nggak ada jaminannya. Dan ini masalah penegakan hukum di suatu negara apapun itu, bukan hanya di Indonesia. Itu kalau hukumannya masih ringan, tidak bisa membuat efek jerah, itu tidak akan pernah selesai suatu kasus itu. Maaf, saya masih dulu mantan polisi, bahkan pernah menjabat komisaris jenderal, jadi saya tahu pasti kejahatan itu seperti apa. 20-an tahun jadi polisi ya tahu gitu ya. Dan ini memang kelemahan di negara kita, di aparat penegak hukum. Itu mulai dari rekrutmen, itu banyak yang tidak jujur, kemungkinan besar. Banyak tarik-tarikan para jenderal yang bunga melatinya ada 1, 2, 3, 4 kerah, itu kan jatah bisa masukin orang secara tidak tertulis kan, secara gratis. Lalu yang di bawah itu harus pakai uang, itu udah bukan rahasia umum lagi. Sama kayak di PNS atau ASN itu kan, kalau pejabat eselon 1, 2, 3, 4 punya jatah, itu peraturan tidak tertulis, bisa masukin orang sebanyak apapun yang mau kan, kemungkinan seperti itu. Mungkin bisa maksimal 10 orang, bisa lagi itu ya 1 orang. Nah,
yang lainnya suruh bayar di bawah itu, di bawah pejabat eselon 1. Itu bukan rahasia umum lagi. Itulah, dan juga pemilihan pejabat negara kita yang penuh dengan skandal atau jual beli jabatan sebetulnya di eksekutif legislatif yudikatif untuk pejabat. Itu juga bukan rahasia umum lagi. Kemungkinan rata-rata begitu. Akibatnya negara ini ya seperti ini keadaannya, penegakan hukumnya pilih kasih, tajam kalangan bawah untuk ke atas, ekonominya yang real itu mayoritas rakyat Indonesia masih di bawah menengah, karena yang kelas menengah turun banyak ya, udah kelas menengah bawah. Yang di atas banget, yang konglomerasi atau super rich itu sedikit, 5-10% di seluruh negara kita kurang lebih. Lalu apalagi? Kita kan tahu pendidikan di negara kita, masalah jual beli bangku sekolah negeri atau negara negeri itu masih ada. Jadi kejujuran itu, pokoknya segala ini kejujuran kita di politik juga langka. Nah, yang langka yang jujur ini yang dicari dari 290 juta rakyat Indonesia adalah, maksud nggak ada pakai diimpor segala. Masih ada, cuman mereka rata-rata tidak dapat kesempatan atau dihalangi. Dia bisa menjadi pejabat negara ataupun bawahan dari pejabat negara. Kemungkinan itu masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sih ya ini kan kita baru waktunya pas Pilpres. Jadi kemungkinan konsentrasi para panitia dan ini kan ke Pilpres dulunya, makanya ini dicuekin semuanya pada konsentrasi itu, dan event-event seperti ini dicuekin. Jadi ya udah apa adanya aja. Sementara sekarang kan ini sentralisasi pusat. Sementara yang di lapangan ya orang daerah yang tahu gimana. Nah, sementara yang dari pusat juga disunat juga, korup juga dananya. Walaupun secara elektronik atau apalah itu nama sistemnya tuh. Nah, orang pusat kan taunya secara Jakarta, sementara di lapangan di sana dia nggak tahu lapangan. Apakah itu becek atau apa, nggak tahu. Mau dibangun berapa lama juga dia nggak tahu, tapi dananya tahu. Dia pikir dia sama di Aceh atau Sumatera sana dengan Jakarta. Nah itu dia. Yang tender-tender juga yang orang Jakarta yang nggak tahu lapangan. Nah ketemu di lapangan ya udah, waktunya nggak bisa, daripada malu karena ada presiden dan wapres, ya udah mereka ya main kebut aja, yang penting bapak senang. Nah kita juga harus maklum ya, karena pertarungan politik kemarin juga gonjang-ganjing juga. Nah kedepannya ya udah, kalau misalkan sudah selesai itu ya mungkin membuat malu panitia itu adalah suatu tamparan keras juga gitu. Kita jangan menyalahkan di sana gitu, walaupun ya memang Aceh kan secara agama ya terkenal paling suci atau gimana gitu, tapi kenyataannya ya begitu di lapangan. Duit itu nggak ada yang beredar di sana gitu. Mereka kurang ini. Kalau sementara Jakarta tinggal menikmati aja, tinggal ceramain. Nah kita jangan menyalahkan orang-orang daerah yang disebut juga orang kampung. Sementara kita sendiri tidak koreksi diri. Nah itu untuk demi kemajuan bersama, mari kita gotong royong. Terima kasih, itu aja sih. Begini, Jokowi memang dari dulu kan ya manusia, Jokowi ada kurang ada lebih, tau nggak? Apalagi dia kan banyak bangun infrastruktur, itu mungkin banyak juga korupsi. Ya memang mau diapain lagi, ada budaya, tau nggak? Tinggal sebulan lagi kan, ya kita lihat dah Prabowo ada jurus baru nggak? Atau jurus Bruce Lee atau Jet Li ya nggak? Sebenarnya korupsi lah, ya gitulah, suatu pemutaran. Memang ya manusia kan serakah, gak ada kesempatan. Maka pejabat tuh lebih enak dari perusahaan tuh. Perusahaan kan pusing kan, dagang sapi kayak tadi, dagang coklat, PHK. Pejabat BUMN udah rugi masih itu lagi dibantu. Ya gitulah. Ya kita mudah-mudahan dah budaya kita bisa kurang deh. Kalau pejabat nggak korupsi ya pedagang mati, nggak ada beli mobil mewah. Jadi gitulah, kita tunggu lihat dah sebulan lagi Prabowo bisa nggak kurangin. Mau sampai apa sih, nggak mungkin lah. Negara kita itu nggak seperti Tiongkok atau Korea Utara. Ya mungkin bisa dikurangin dah supaya bangsa-bangsa itu bagai sejahtera. Kapan mau baiknya ya? Ya tinggal yang nantilah kepemimpinan yang baru ini. Sekarang piringnya banyak yang kotor, mungkin banyak yang pecah-pecah kali piringnya ini. Ya enggak? Mungkin ke depan nanti ini bagian bersih-bersih, bagian cuci piring, bagian piring yang pecah disambung-sambung, itu kalau bisa yang sambung-sambung. Kalau yang tidak bisa ya dibuang-buangin lah, masukin kotak jeruji.
uang pecah-pecah itu. Kalau masih bisa dibersihin hatinya biar baik, diapakan lagi deh. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan kita berharap kepemimpinan pemerintah Pak Prabowo ini ke depan ini biar berbenah dan bercuci piringnya yang kotor-kotor ini dikedepankan, biar bisa dipakai yang busuk, yang pecah diajukan, dimasukkan, yang bisa dibersihkan dikembalikan lagi ke habitatnya. Gitu saja. Harapan saya cuma itu saja, karena Pak Prabowo ini orang jenderal militer, harus benar-benar idealis. Apalagi bapaknya begawan ekonomi. Saya cuma menekankan itu saja, supaya Indonesia ini ke depan dipandang. Ini kita walaupun sekarang udah kepemimpinan jalan lain, presiden kita udah beda kayaknya. Karena saya melihat di media kaca ini Pak Prabowo ini memenangkan, tapi udah soal presiden, ketemu kepala negara, hormat semuanya. Kalau dulu kita tidak melihat kepemimpinan yang dulu itu. Jadi begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya, ini udah menjadi kesekian kali lagi ya. Udah membuktikan bahwa sistem birokrasi Indonesia ini dalam hal pencegahan itu udah nggak bisa digunakan, nggak bisa berfungsi dengan baik ya. Soalnya kalau misalkan BPK itu bekerja dengan baik, KPK itu tidak ada. KPK itu kan fungsinya sebagai apa? Sebagai pencegahan sebenarnya dia itu, bukan penindakan. Penindakan itu adanya di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi BPK kita ini udah ibaratnya ya udah kong kali kong antara yang penindak sama yang tidak penindak sama yang tertuduh juga udah kong kali kong. Jadi susah di negeri ini ya, seperti itu ya. Nah terus juga kalau misalkan hukum di Indonesia juga kalau misalkan ketahuan korupsi, nah akhirnya dilaporkan, ya dia cukup mengembalikan uangnya saja, selesai perkara. Itu yang tidak selesai sampai sekarang korupsi di Indonesia, Pak. Nah makanya kalau mau benar itu ya salah satu jalannya itu ya harus dibenerin dulu sistem hukumnya. Kalau misalkan seperti saya ketahuan nyolong 10 miliar, saya pulangin aja 10 miliar udah selesai. Kan nggak bisa seperti itu. Nanti dia besok dia nyoba lagi, ada proyek mana dia coba lagi. Nanti mana tahu tahun buku ini selesai dia nggak ke audit, nggak ketidak, nah nanti duitnya bisa dipakai gitu. Jadi terus-terusan seperti itu. Itu aja, Mbak. Makasih. Menurut saya KPK itu harus satset gitu loh, menanganinya langsung dan minta uangnya dikembalikan agar bisa untuk memperbaiki gitu penyelenggaraan PON sebelum selesai. Kalau udah selesai ya kasihan itu atlet-atlet dan penyelenggaranya. Kemudian saya punya saran kalau milih orang-orang yang duduk di KPK itu orang yang satset, tegas dan gesit gitu untuk menangani korupsi sehingga cepat ada kepastian dan keputusan, juga berani gitu. Kemudian juga jangan tebak pilih gitu. Kalau memang korupsi ya semua diberantas gitu, jangan milih-milih hanya orang tertentu saja gitu. Makasih ya. Ya, ya ini pekan olahraga nasional ya Mbak. Jadi kan sebetulnya kan memang ini cikal bakal ya dari kita mau nanti ke bagaimana bisa menuju Olimpiade gitu ya kan. Sebetulnya kan event-event olahraga yang sudah pernah diselenggarakan di Indonesia kan ya, yang olahraga sepak bola terutama ya, yang uskian gitu kan. Ini jadi yang memalukan ya Mbak Mary. Jadi saya rasa ini revolusi mental ini gagal ya, karena memang seperti saya kutip nih dari statementnya almarhum Mbah Gus Dur, ya kan? Karakter DPR kita kan kelas TK, nah kita ini mental kita kan masih kelas TK gitu loh. Jadi masih masih serakah ya kan, masih ya malum aja kan skor indeks korupsi di kita kan 115 ya dari 180 gitu, jadi masih jauh api dari panggang ya. Tapi begini intinya ya, korupsi tuh kayaknya bahasanya ini yang maling lah, mereka perampok ya gitu, perampok yang serakah lah ya. Kalau
maling karena lapar mungkin masih ini ya, kita masih ya bisa maklum gitu. Empati, kita punya empati. Ya, bagaimana kesenjangan sosial itu nggak timpang ya, jadi makin melebar gitu kan. Jadi yang menengah ke atas makin ini, cuma yang kelas menengah ke bawah kan makin turun sekarang kan, daya beli turun ya, ini karena ini. Sebetulnya solusinya gampang kalau niatnya betul-betul ya, Mbak. Jadi ya kita contoh lah ya di negara Tiongkok ya. Jadi hal yang baik di negara lain, apa salahnya kalau kita jangan gengsi kita tiru ya. Nah itu kan masuknya extraordinary crime ya, harusnya hukuman mati ya, nggak ada ampun gitu kan. Karena ini sebetulnya juga merampas hak orang banyak, Mbak. Bayangin dia kalau 4T itu dibeliin bakso ya, mie ayam bisa banyak ya, bisa. Ini makanan untuk, saya lihat ya ampun, konsumsi untuk atlet loh. Atlet itu kan butuh makanan bergizi ya kan, terus juga jalan, ya ampun Tuhan, saya pikir kok masih ya ini tadi mentalnya masih mental ya maaf kata ya gimana ya. Cuma memang mau tidak ini ya, legislatif kita buat aturan ya, buat undang-undang perampasan aset, lalu juga hukuman maksimal, hukuman mati. Kan kita sering lihat ya Mbak, dagelan ya, yang kemarin waktu itu yang kasus yang tol MBZ aja ringan sekali ya. Istilahnya setelah divonis hanya berapa tahun, terus juga dendanya ya ampun. Saya merasa kita perlu memang kalau mau dari hulu ke hilir ya, kalau perlu hakimnya import, kalau hakimnya nggak becus ya hakim import aja gitu dari Tiongkok kalau perlu gitu kan. Jadi ini sebetulnya mudah, memang hukum kita diberesi dulu gitu. Jadi hukum jadi panglima Bu. Sekarang kan ya seperti ini kondisinya. Kalau mau memang mau niat ya itu tadi undang-undang pembuktian terbalik, perampasan aset ya. Kalau perlu hukuman mati, karena ini sudah masuk extraordinary crime ya. Jadi harusnya kesejahteraan ya Mbak, masyarakat menengah ke bawah yang sekarang semakin menurun ya kan. Mereka sekarang aja daya beli ya ini karena masih ada bocor di sana sini seperti ini gitu. Jadi ya kalau mental kita masih kelasnya kelas TK ya jangan berharap lah kita Indonesia emas lah ya. Jadi memang mental kita diperbarui dari diri kita sendiri juga lah gitu ya Mbak. Udah saya tebak, justru aneh kalau nggak ada korupsi. Aneh. Gimana sih nggak ada korupsi? Coba agama yang korupsi, koreksi saya kalau saya salah. 2 menteri agamanya tuh dibui karena korupsi. Susah lah mau ngomong. Udahlah gitu aja. Iya, saya lihat di TV itu, aduh miris banget ya. Gimana olahraga Indonesia bisa maju gitu. Itu kan PON kan barometer olahraga nasional sebelum meloncat ke regional apa internasional gitu. Nah sekarang perhelatannya aja model begitu gitu. Aduh miris banget liatnya Bu. Terus udah gitu kemarin kasus konsumsi. Terakhir saya lihat di TV katanya itu nasi kotak tuh bukan untuk atlet tapi untuk panitia. Panitia punya pun nggak mau kan. Aduh lucu Bu jadinya Bu. Ya kalau soal korupsi sih udah pastilah Bu, masa sih urusan begitu nggak dikorup. Kan ini olahraga bukan yang dipersiapkan dalam 1-2 bulan Bu, udah dari kapan-kapan udah disiapkan gitu. Ya ini namanya karakter korupsi ya susah, namanya udah karakter gitu ya. Ya semoga aja KPK bisa membongkar gitu dah. Gini, kalau Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekarang kan memang dari sebelum diangkat udah korupsi, yang uangnya dikembaliin itu gitu dong. Saya kan udah menyayangkan presiden kita gitu. Presiden kita kenapa kalau ngangkat pejabat yang suka korupsi, yang jujur malah nggak diangkat? Apakah biar orang yang jujur nggak ada untungnya kali ya? Jadi ngangkatnya yang seperti itu. Kalau yang kotor-kotor kan datang lewat belakang, lewat anaknya, lewat pamannya, lewat saudaranya, sebagian semua. Kalau yang jujur kan nggak ngasih apa-apa. Makasih.
Iya, kalau terkait masalah kesiapan lahan belum siap dan segala sesuatu sarana fasilitas atau pasus ya, itu karena menurut saya sih jeda waktu yang dibuat dengan acara itu terlalu mepet, dan itu udah sering kali mau bikin event apapun yang besar yang skala internasional maupun nasional, selalu pembangunan itu kayaknya dipepet-pepet itu. Kenapa selalu begitu? Ya kita lihat deh, jalan raya mau mendekati lebaran, mau mendekati akhir tahun baru diberesin. Ya kan, pembangunan JIS juga begitu, mendekati event baru ada diberesin. Pembangunan Gor Aceh itu kan salah satunya kayak itu juga di Pon Papua juga begitu. Jadi memang benar kayaknya itu seakan-akan dibikin seminimal mungkin waktunya dipepet-pepetin supaya apa? Supaya di sini ada permainan gitu. Permainan apa? Permainan bahwa dimaklumin deh karena waktunya mepet, jadi nggak selesai. Akibatnya apa? Ya kalau di negara saya tadi di sini memang betul tadi ada markup harga karena penyesuaian, karena waktunya mepet segala macam, itu dicepet-cepetin gitu loh. Kenapa kalau memang udah tahu acara event tahunannya seperti itu kayak bikin pon apa segala macam, kenapa nggak 2 tahun sebelumnya itu dibuat dulu? Kenapa mesti betul baru setahun baru baru mau dibuat? Begitu selesai acara, begitu selesai dipakai rusak semua. Itu yang sering kejadian tuh begitu gitu loh. Ya, makanya pemerintah tuh sama IO atau penyelenggara acara PON itu juga kayaknya ada kedip-kedipan mata untuk bermain ya, mungkin ya gitu ya. Cuma ya kelihatannya begitu. Jadi yang sebenarnya kita pikir ini buat event olahraga ya kan, diharapkan tidak ada korupsi, akhirnya karena ada permainan tadi jadi akhirnya timbul korupsi. Itu udah pasti kayaknya udah diatur cara segala macam sesuatunya tuh begitu gitu loh. Ya kita tuh pengen tuh Indonesia tuh kalau memang acara event ini udah tahu acaranya 2 tahunan 4 tahunan, ya coba nunggu, jangan dibuat setahun sebelumnya baru dibuat, mundur doang 2 tahun 3 tahun atau apa, disiapin bener-bener gitu loh, dari segi desain, dari segi apa. Jadi bangun tapi sekali pakai, dalam arti kata kemegahannya ada gitu, jangan cuma habis pakai rusak gitu loh. Aduh, itu kayak buang-buang duit banget gitu kata-kata. Ya kayak perbaikan jalan lah, tambah sulamnya tiap tahun begitu terus lah. Ya kan, gali gorong-gorong semua ya itu akal-akalan semua kok kalau saya bilang gitu, Mbak. Ya, itu aja sudah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Petrus atas komentarnya. Pak Henry. Makanya kalau saya tadi dengerin banyak yang komplain ya, jadi kepikiran, ada sekali Ibu Mila kan bilang itu aset disuruh diambil ya. Ya itu pada nggak setuju karena kata Bu Mela kan ada satu partai yang nggak mau setujuin. Jadi seolah-olah yang satu partai ini mikir nanti kalau diizinkan dicabut aset, jatuhnya ke tangan lain juga, nggak ada yang benar. Dari aset ini udah diambil, cuman tuker tangan, ya gitu. Jadi artinya ya ke situ-situ juga, bukan ke kantong negara. Jadi artinya saya merasa pantesan. Jadi ada satu partai katanya nggak setuju begitu. Jadi dia pikirannya lebih mateng. Jadi artinya ya ntar di aset udah yang dulu dirampas ya gitu ya. Dirampas sudah dapet, tuker tangan doang. Ada masuk akal ya. Ya udah ya. Nah, kalau satu kotak 50.000 dapat cuma tempe sama kentang, sambal goreng kentang. Itu tempenya kan kedelainya emas. Gimana sih, kan sentuhan Midas. Itu mah 15.000 aja nggak nyampe itu kotak. Jadi memang di kita ini kan sukanya dipuji gitu loh Mbak Nena ya. Kalau eventnya bertaraf internasional, gila-gilaan, all out gitu ya. Kita ingat nggak usah SEA Games Mbak, yang U20 itu ya. Itu semua stadion dipugar ya, direnov ya. Rumput yang masih bagus pun harus diganti, bawa ini wartawan turun. Tapi ketika atlet nasional seperti seadanya deh, ya, becek yang monggo, penyu asal-asalan. Justru yang dikebut apa? Stadion buat penutupannya, ya, yang akan didatangi pejabat, ya. Hari ini ya, Jeng?
Jadi Indonesia ini saya nggak ngerti deh, sistemnya tuh biar tekor asal nyohor itu masih kepake gitu ya. Lalu kita mengharapkan kualitas dari atlet-atlet itu sendiri, kok yang nggak fair gitu. Uang kita membinanya aja asal-asalan ogah-ogahan, lalu mengharap prestasi yang benar-benar bagus. Ibaratnya kita nggak mau nanam, nggak mau merawat, mau metik, ya gimana caranya gitu. Jadi kita setiap kali event internasional itu sepertinya nggak ada celahnya itu, nggak ada celahnya, semuanya bagus, semuanya baik gitu. Tapi ketika PON ini bener-bener kasihan saya ngeliat atletnya, wasitnya gitu ya. Itu kan ini yang saya tadi lihat di itu tuh di catering untuk wasit ya. Itu kan seperti itu gitu. Jadi memang saya nggak ngerti apa sih yang terjadi sama pejabat kita sebetulnya. Kenapa sih korupsi ini kok menggurita ya sampai ke semua lini gitu Mbak Nena. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah beropini pada forum ini.